Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Di tengah gurun pasir Mekah yang panas, hiduplah seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Auf. Matahari terik tak menyurutkan langkahnya. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Harta yang ia miliki tidak lagi ia gunakan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung dakwah. Ia menjadi salah satu pilar kekuatan finansial. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah,
Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai segalanya dari nol. Dengan tangan kosong, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Namun, cobaan datang. Bukan dalam bentuk kemiskinan, melainkan dalam bentuk kekhawatiran. Kekayaan yang semakin melimpah membuatnya takut. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kian tak terkira. Setelah Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam, perniagaannya berkembang pesat. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi.
Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kisah-kisah kedermawanannya terus menginspirasi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu pagi, Abdurrahman bin Auf bangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki.